Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan di malam hari ini sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat masyhur sekali yang mengingatkan kita tentang zuhud di dunia. Kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa kana Ibnu Umar faqala sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah memegang kedua bahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seolah-olah engkau adalah orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau lebih dalam daripada itu, 'abirus sabil, seperti orang yang sedang safar, melintasi jalan. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengambil manfaat dari sabda Nabi ini dan mengatakan, idza asbahta fala tantadiril masa, afwan idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila engkau di waktu sore maka jangan menunggu di waktu pagi, dan apabila engkau di waktu pagi maka jangan menunggu sampai datangnya sore. Ambillah dari kesehatanmu sebelum masa sakitmu, dan ambillah dalam kehidupanmu sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung yang mengajarkan kepada kita tentang zuhud. Apa itu zuhud? Nanti kita akan jelaskan beberapa perkataan salaf tentang ini. Kita akan sedikit memahami hadis ini kalimat per kalimat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Yang namanya orang asing, tentu dia tidak akan terikat hatinya dengan daerah yang dipijaknya. Seandainya umpamanya antum belum pernah ke Batam, tiba-tiba kemudian datang ke Batam, tidak ada kerabat satupun di sini, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa yang mengenal kita. Tidak mungkin orang itu langsung betah dan kerasan. Pasti hatinya pun masih menimbang-nimbang apakah perlu tinggal di sini atau tidak. Itu disebut gharib, artinya orang asing. Tapi maksud Nabi SAW di sini artinya kehidupan dunia yang kita pijak ini Rasul mengistilahkan seperti orang asing. Maknanya bahwa seseorang tidak boleh mengikat hati dengan dunia, karena kita di daerah yang bukan daerah kita.
Ini bukan tempat yang bukan tempat kita. Itulah makna gharib di sini. Dan lebih dalam daripada itu, Nabi SAW mengatakan au abiru sabilin, ataupun orang yang melintas jalan alias musafir. Seseorang musafir kalau seandainya singgah di satu tempat dan belum sampai kepada tujuan yang dituju, tentu tidak akan mungkin lama kalau hanya sekedar beristirahat. Seperti mamanya kita naik bus lah, kalau di Jawa itu kan jauh-jauh tuh bus tuh. Biasanya ada tempat-tempat istirahat. Kalau lelah kemudian berhenti, mungkin di situ ada makanan yang dijual atau mungkin ingin buang hajat dan begitu seterusnya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Lah seperti itulah Nabi SAW mempermisalkan bahwa dunia ini hanya tempat markir saja. Habis itu kemudian berangkat lagi. Inilah yang disebut dengan haqiqatuz zuhdi namanya, hakikat zuhud. Bahwa hakikat zuhud itu artinya qisarul amali fid dunya, memendekkan angan-angan tentang dunia. Tapi masalahnya ada sebuah kisah menarik dari seorang khalifah namanya Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala. Satu hari dia bertanya kepada Abu Hazim dan mengatakan, ya Aba Hazim, limadha nuhibbud dunya wa nakrahul akhirah? Wahai Aba Hazim, kenapa kita ini senantiasa mencintai dan terikat hati kita dengan dunia dan membenci akhirat, membenci kematian? Maka Abu Hazim rahimahullah ta'ala mengatakan, li'annana nu'ammirud dunya wa nukharribul akhirah. Karena kita terlalu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Karena kita terlalu memakmurkan dunia sehingga akhirnya terlupakan tentang akhirat, bahkan boleh jadi merobohkan akhirat. Itulah yang menyebabkan kita tidak suka dengan kematian dan suka dengan dunia. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ini dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kau di dunia seperti orang asing yang tidak ada terikat dengan tempat yang ditempatinya, ataupun seorang musafir yang hanya singgah sesaat kemudian berangkat lagi. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Rasul mengatakan, mali walid dunya innama masali wa masalud dunya kamathali raqibin fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa artinya aku dengan dunia, kata Rasul? Sesungguhnya permisalan aku dan permisalan dunia itu seperti seseorang yang sedang mengendari sebuah kendaraan, kemudian dia singgah di sebuah pohon hanya untuk tidur sesaat. Setelah hilang rasa letihnya, maka dia pun meninggalkan pohon itu. Itulah dunia bagi seorang mukmin. Istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi. Bahkan Ali radhiyallahu an dengan tegas mengatakan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirati qad irtahalat muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa gadan hisabun wa la amal. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia ini sungguh telah berlalu ke belakang dan akhirat akan berlalu ke depan. Pada tiap-tiap keduanya, dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak,
maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena hari ini di dunia adalah tempat amal bukan hisab, dan kelak di akhirat itu di akhirat itu tempat hisab dan tidak ada amal. Begitulah nasihat Ali radhiyallahu an kepada kita, jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk dalam perkataan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar cerdas. Ketika dia dinasihati oleh Nabi SAW, wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadiri as-sabaha. Kalau engkau di waktu pagi, kalau engkau di waktu sore, jangan menunggu kematian sampai di waktu pagi. Karena antara sore dan pagi itu tidak ada yang tahu tentang kematian kita. Ataupun sebaliknya, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kita berada di pagi hari, kita tidak tahu kematian apakah sampai sore hari atau tidak. Maknanya apakah satu hari ini kita akan selamat dari kematian atau tidak. Makanya dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul sedang berjalan bersama beberapa para sahabat, kemudian melintasi kuburan. Dilihatnya di kuburan itu ada kerumunan. Maka Nabi SAW mendekati kerumunan itu. Rupanya ada orang yang sedang menguburkan jenazah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kerumunan para sahabat ini, bimithli hadza falyamalil amilun. Dalam kondisi seperti inilah kalian harus mengambil pelajaran. Hendaklah orang-orang yang lambat amalnya percepat amalnya. Maknanya sebelum kalian dikubur seperti orang ini. Dalam kondisi seperti ini, maka ambillah amalan kalian yang terbaik. Karena seseorang tidak tahu kematiannya kapan. Makanya ada istilah seterang-terangnya matahari yang menyinari bumi itu pasti ada waktu tenggelamnya. Ataupun seterang-terangnya cahaya bulan dalam purnama, pasti ada waktunya menghilangnya. Maknanya bahwa sehebat apapun manusia dalam jabatan, dalam kepemimpinan, sepanjang apapun umur manusia, sehebat apapun kekuatan manusia, tetap ada waktu ajalnya. Karena tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Telinga yang mendengar pasti ada waktunya ditulikan Allah. Mata yang melihat pasti ada waktunya dibutakan Allah. Lisan yang bicara pasti ada waktunya dibisukan Allah. Bahkan ruh yang ada pada badan kita ada waktunya Allah mencabutnya. Itulah yang kemudian dinasihatkan oleh Ibnu Umar. Kalau kita di waktu sore beramal, karena kita tidak tahu kematian kita apakah sampai di waktu pagi atau tidak. Begitu juga ketika kita di waktu pagi, apakah kita masih selamat sampai di waktu sore? Tidak ada yang tahu. Karena kematian seseorang itu tidak melihat daerah. Ada orang Jawa ke Batam, mati di Batam. Ada orang Medan ke Batam, mati di Batam. Ada orang yang jauh-jauh mereka merantau ke Batam, mati di Batam, dikuburkan di Batam. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak tahu tempat mana kematiannya. Banyak yang bercita-cita ingin mati di kampungnya. Banyak yang bercita-cita ingin mati di Mekah, di Madinah dan di tempat-tempat suci lainnya. Tapi Allah takdirkan tidak sebagaimana keinginannya, karena jiwa itu tidak tahu di mana tempat dia meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di negeri mana dia mati. Makanya kenapa istilah para ulama ibrah itu bukan di mana kita mati.
Mau di kampung, mau di Batam, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di tempat-tempat manapun, mau di masjid, silahkan. Yang penting bagaimana cara matinya. Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah kah? Itu masalahnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang mengatakan, ketika dia sedang menziarahi kubur kemudian menangis, dia mengatakan, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Duhai kiranya kekuasaan yang besar tidak ada guna kalau sudah datang kematian. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara faedah dari hadis ini kita akan petik satu persatu. Pertama, hadis ini mengajarkan al-hathu ala istighlali ayyamil umri fil a'mali salihati. Anjuran untuk memanfaatkan hari-hari, umur-umur yang kita masih sisa, gunakan untuk beramal saleh. Makanya Ibnu Umar mengatakan, ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Maka yang pertama, hargailah sisa-sisa hari, sisa-sisa umur untuk beramal saleh. Ingat perkataan Fudail bin Iyad yang sering saya jelaskan. Ketika dia berjumpa dengan seorang kakek yang usianya 60 tahun. Apa kata Fudail? Ya fulan, kam umru? Wahai fulan, berapa umur? Maka Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan sittuna. Orang ini mengatakan sittuna sanatan, 60 tahun wahai imam. Jadi Fudail bertanya, berapa umurmu? Berapa usiamu hai kakek? Maka kakek ini mengatakan 60 tahun. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, oh kalau begitu perjalananmu menghadap Tuhanmu itu sudah hampir dekat, karena sudah jauh melangkah. Sudah 60 tahun kau berjalan, artinya tujuanmu sudah hampir dekat. Fudail ibn Iyad mengingatkan soal kematian. Maka sang kakek mengatakan, ya imam, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wa imam, bukankah kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka Fudail ibn Iyad menganggukkan kepada dan mengatakan, ya, tapi wahai fulan, apakah engkau tahu makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Maka sang kakek mengatakan, tidak tahu wahai imam, idzan fassir lana. Kalau gitu Pak, tafsirkan kepada kami. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, makna inna lillah artinya inna lillahi abdun. Makna daripada inna lillah, sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah. Artinya inna lillahi abdun. Kita semua hamba Allah. Itu makna inna lillah. Kita adalah hamba Allah. Adapun wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban tentang penghambaan kita kepada Allah. Artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan kita di dunia. Kemudian sang kakek mengatakan, wahai imam, kalau seandainya teramat berat pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa perkara yang bisa meringankan aku? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, selamatkan sisa umurmu. Kata Fudail ibn Iyad, selamatkan sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah kau lakukan dan yang sedang kau lakukan. Maknanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau Allah masih memberikan nafas bagi kita, fa'idha faraghta fansab, apabila kita selesai melaksanakan sebuah ibadah, lakukan ibadah yang lainnya.
Jangan sampai disia-siakan. Jadi yang pertama adalah dari perkataan atau dari hadis Ibnu Umar ini, kita didorong untuk memanfaatkan hari-hari dan waktu-waktu untuk beramal saleh. Yang kedua, dhammu tulil amali wal hathu ala taqsiri. Celaan orang yang panjang angan-angannya dan seruan untuk memperpendek angan-angannya. Maksud di sini adalah panjang angan-angan soal dunia. Karena tabiat manusia, apabila melihat sesuatu dari perkara-perkara kenikmatan dunia, maka dia akan menghayal. Itu tabiat manusia. Tengok kendaraan bagus, pengen punya. Tengok rumah yang bagus, kapan saya punya itu? Pengen perhiasan yang cantik, kapan aku bisa beli? Dan begitu seterusnya. Jadi manusia itu kalau melihat gemerlapan dunia, maka dia ingin menghendaki. Itu disebut dengan tulul amal namanya. Pengen ini, pengen itu. Dia niat nak terbang ke langit tapi tak ada sayap, sehingga ya hanya angan-angan saja. Lah angan-angan ini membahayakan, karena akan memalaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan Ali radhiyallahu anhu, tetapi memang dilemahkan para ulama ya. Bahkan Syekh Albani menganggap maudhu gitu ya. Tapi kan masyhur di masyarakat, ulama mengatakan artinya benar, tapi lafadznya ini tidak benar. Apa itu? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Penggalan yang kedua sahih. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, karena ada hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW, salatlah seperti salat muwaddi'in, seolah-olah tidak ada salat setelah itu. Jadi kalau kalimat beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari, itu benar. Tapi penggalan kalimat pertama, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, ini kemudian dikritik para ulama maknanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah dalam hadis ini ada celaan terlampau memperpanjang angan-angan. Yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita al-hathu ala ightinami al-awqat. Berusaha untuk menjaga setiap waktu-waktu yang berlalu. Karena setiap waktu-waktu yang berlalu ini berharga bagi seorang mukmin. Makanya ada istilah satu hari meninggalkan kita berarti satu hari meninggalkan umur dari umur kita. Karena semakin berlalu hari, semakin matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa dilupakan manusia. Pertama kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Disinilah Ibnu Umar mengatakan, ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Ini diantara faedahnya. Kemudian juga faedah selanjutnya, halul mu'min fid dunia. Bagaimana seorang mukmin itu berjalan di dunia. Maka hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa seorang mukmin berjalan di dunia ini jangan sampai kemudian hatinya terpaut dengan dunia. Cukuplah badan kita ini yang hidup di dunia, tapi hati jangan dipautkan dengan dunia. Inilah yang disebut dengan zuhud namanya. Hasan As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia kan ulama kaya ikhwan. Ketika kemudian dia ditanya oleh muridnya, wahai imam,
engkau selalu bicara soal zuhud katanya. Di mana-mana kau bicara soal zuhud, dan engkau adalah imamuz zahidin, imamnya orang-orang yang zuhud. Tapi kenapa kau kaya raya? Kata. Jadi orang ini tidak memahami zuhud itu kalau bisa ya pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan banyak debu, makannya pakai karak nasi yang dijemur gitu. Nggak boleh pakai lauk enak-enak ya, pakai tahu tempe aja. Kenapa tak makan daging? Zuhud Ustaz. Itu baju itu udah berapa hari tak ganti? Zuhud Ustaz. Kenapa sandalnya itu pakai terapi ya? Zuhud Ustaz. Bukan itu, bukan zuhud, itu orang miskin itu. Zuhud itu bukan itu, karena imamnya para zahidin, orang-orang yang zuhud, orang kaya raya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan dengan Sufyan di sini ya. Kalau akhi Sufyan ya, beda dengan Sufyan Ats-Tsauri, imamus salaf ya. Dia kaya raya, tapi dia imamnya orang-orang yang zuhud. Jadi ditanya oleh muridnya, engkau ini bicara zuhud dan kau imamnya orang-orang yang zuhud, tapi kekayaanmu melimpah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, likai la atamandalu ala al-muluk. Dia mengatakan, kenapa aku harus kaya? Supaya aku tidak menjadi penjilat pemerintah. Kalau aku miskin, aku bisa menjadi menjilat pemerintah. Lihat para ulama-ulama yang mereka memfatwakan apapun yang dikehendaki pemerintah. Apakah pemerintah menghendaki kebaikan ataukah keburukan, yang jelas keluarkan fatwa mendukung pemerintah walaupun yang disuruh itu keburukan. Lah Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau seperti itu. Saya tidak mau menjilat pemerintah, karena dengan saya kaya, saya tidak meminta kekayaan kepada mereka. Aku bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Makanya dia orang yang paling menentang, berani kepada pemerintah. Dia menasihati dengan lantang, karena dia bukan ulama penjilat. Kemudian dia mengatakan, zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan tidak memasukkan ke dalam hati. Itulah makna zuhud. Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena hati orang-orang yang zuhud itu hanya untuk Allah. Seandainya ada kekayaan yang datang, cukup mampir di tangan. Kalaupun seandainya kekayaan hilang, maka hilang dari tangan. Ketika kemudian hanya mampir di tangan dan hilang dari tangan, hati tidak mungkin terpengaruh. Mau miskin pun dia tidak akan sedih, karena hanya dari tangan ke tangan saja. Datang uang di tangan, pergi uang dari tangan, tidak sempat mampir di hati. Tapi kebanyakan orang itu banyak yang menjadikan uang itu sebagai hambanya, sehingga Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan dirham. Sebelum tidur yang terpikir uang, dalam tidur mimpinya uang, bangun tidur cerita uang, sepanjang hari lagunya uang, dan begitu seterusnya. Lah kalau sudah seperti ini, maka sulit untuk zuhud. Ini juga diantara faedah bahwa kondisi seorang mukmin dengan dunia ini, seolah-olah dunia ini hanya tempat berniaga untuk akhirat.